Halo Bu Nila, saya Acu Sepurwajana Sunila, kelas 5B absen 15, akan menceritakan tentang Kapiten Patimura. Jadi berikut adalah gambar Kapiten Patimura. Pasti Bu Nila dan teman-teman sudah pernah melihat uang ini. Di gambar uang ini ada gambar Kapiten Patimura. Kapiten Patimura atau Thomas Matulesi lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Hualoi, Seram, Selatan Maluku. Orang tua Kapiten Patimura adalah Frans Matulesi dan Fransina Silahoi. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda, dan kemudian Belanda menerapkan kebijakan politik monopoli pajak atas tanah, pemindahan penduduk, serta pelayaran hoki, serta mengabaikan Traktat London I, antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa Presiden Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak memilih untuk memasuki dinas militer pemerintahan baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam prakteknya pemindahan dinas militer dipaksakan. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pemimpinan Kapiten Patimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Patih, para kapiten tua-tua adat dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat ksatria. Sebagai panglima perang, Kapiten Patimura mengatur strategi perang bersama
pembantunya sebagai pemimpin. Dia berhasil mengkoordinir Raja Rajapati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewajibannya dalam pemimpin diakui luas oleh para raja-raja putih maupun rakyat biasa dalam perjuangan menentang Belanda. Ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Pattimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat, dengan mengirimkan sendiri Laksamana Brugge, salah seorang komisaris jenderal, untuk menghadap Pattimura. Pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinasi Kapitan Pattimura yang dibantu oleh para panglima antara lain Melchikor Kesaulia, Antinoi, Rebuk, Philip Latumahina, dan Ulu Paha. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda Durestre di Saparua, pertempuran di Bantai Waisisi dan Jasirah Hartawano Jahirah itu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Dinobatkan secara resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1973 berdasarkan SK yang diturunkan oleh Presiden nomor 87/1973. Demikianlah cerita dari Kapitan Pattimura.